Halo guys, kita lagi di mana nih? Masih. Masih lihat bro. Oh, udah kelihatan. Nice. Gedungnya di sini nih, gedungnya nih. Sudah baik. Yuk. Vlog apaan? Nggak tahu gua. Buat asli. Lalu kemana dia? Hari ini ke di Pasar Lama Cilengsi. Kelas. Truth is, I take the blame. Always getting jaded, back around, they're all the same. Never wanna hear me, I've been beating from the start. I got money, I got pills, and I got a broken heart. Fuck the love. Ada. Oke, aja. Gak bisa 20, Cok. Ini kayak isu kan? Kaget. Bukan dong. Ini 50. Serius? Just to let the feelings pass. I'm instead of Mission failed. We'll get them next time. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan kulit, maki dan kotoran. Guys, hari ini kita naik apa sih? Naik Transjakarta pastinya. Yoi. Jadi ini kita lagi ngantri panjang banget dah. Jadi sebelum kita naik busway, pastiin dulu kalau saldo e-money kita cukup ya. Jangan kayak si Dian. Siapa? Udah. Bre, rute kita hari ini kemana sih? Kalau itu sih, rute perjalanan kami hari ini dimulai dari halte busway Cibubur Junction, kemudian transit ke halte busway BKN, kemudian transit ke halte busway Matraman 1, naik jembatan layang menuju halte busway Matraman 2, kemudian ke halte busway Halimun, dan menuju Museum Naskah Proklamasi. Nah itu dia bre, rute perjalanan kita gunain. Yoi. Ikutin terus ya perjalanan kita. Do you remember your dreams? What would life be like if we couldn't dream? In a universe with an abundance of possibilities, what's holding you back? Sometimes I don't want to wake up. Jadi kalian di sini tidak boleh memakai narkoba ya guys, apalagi di transportasi umum. Naik, Bay. Info kita kehilangan Fadil ya guys ya. Mana Fadil? Tapi telepon jawab gak? Fadil. Jadi kita lagi di perjalanan menuju Museum Naskah Proklamasi dan ini museum.
Oke guys, sekarang kita sudah ada di Museum Proklamasi Indonesia. Nah, museum ini merupakan museum sejarah yang di dalamnya menceritakan tentang detik-detik sejarah peristiwa perumusan naskah proklamasi yang dihadiri oleh para tokoh yang turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Oke, ayo masuk ke dalam. Oke sobat sejarah, setelah masuk dari pintu depan, kita langsung dipertemukan oleh ruang tamu. Nah, ruang ini dinamakan oleh ruang pertemuan. Ruang ini merupakan tempat peristiwa sejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi. Setelah kembalinya dari Renlas Dangklok, 3 hero yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Subarjo diterima oleh Laksamana Maida di ruangan ini. Berikut ini adalah ruangan perumusan. Ruangan ini merupakan tempat dirumuskannya naskah proklamasi. Dini hari menjelang pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo memasuki ruangan ini untuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Berikut ini ruang pengetikan. Setelah persetujuan dari hadirin, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tangga ditemani oleh Baharudin Muhammad Diah. Ini adalah ruang pengesahan. Ruang ini merupakan tempat disetujuinya konsep naskah proklamasi oleh seluruh hadirin yang datang, kurang lebih 40-50 orang, serta tempat disahkannya naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung menjelang subuh, Jumat 17 Agustus 1945, bertepatan pada bulan suci Ramadan. Naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik atas nama bangsa Indonesia ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di atas sebuah piano. Di sini kita bisa melihat perjalanan-perjalanan bangsa Indonesia ketika ingin memproklamasikan kemerdekaan, lebih tepatnya sebelum kemerdekaan itu terjadi. Dimulai dengan menyerahnya Belanda, kemudian penyerahan Hindia Belanda yang terjadi di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Hal itu menandai bahwa Belanda telah berakhir menguasai Indonesia dan mulailah masa Jepang dalam menguasai Indonesia. Di sini kita bisa melihat bagaimana organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang, dari mulai semi militer, organisasi sipil, bahkan organisasi-organisasi militer. Lalu kemudian di sini kita beralih ke BPUPKI. BPUPKI atau yang lebih kita sebut sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini merupakan badan bentukan Jepang yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terhitung telah melakukan 2 kali sidang yang pertama lalu sidang yang kedua. Terakhir kita bisa melihat di sini adalah BPKI. Karena BPUPKI adalah badan bentukan Jepang, maka terdapat inisiatif untuk membubarkannya. Lalu terbentuklah BPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno serta wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Nah, sobat sejarah, jadi sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan, terdapat beberapa peristiwa yang mengiringi jalannya proklamasi. Dimulai dari jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Lalu kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Soekarno dan kawan-kawannya, sehingga mereka bergerak untuk memikirkan bagaimana caranya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, sebelum terjadinya proklamasi, mereka sempat diculik ke Rengas Dengklok karena
terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda perihal memproklamasikan kemerdekaan. Jadi, para pemuda mengamankan Soekarno untuk dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, dari Rengas Dengklok, kemudian kita berpindah ke gedung tempat perumusan naskah proklamasi. Nah, gedung ini merupakan kediaman dari Laksamana Muda Maeda Tadashi, kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang pada saat itu. Nah, di tempat inilah naskah proklamasi Republik Indonesia disusun dan diketik oleh Sayuti Malik. Baik, mau masuk? Ya. Sebutin 5 lagu dari band Naif. Inilah pahlawan reinkarnasi Jenderal Sudirman. Oke. Emang di sini udah sangat keren gitu ya. Oke sobat sejarah, peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 berlangsung sederhana, hanya sekitar 1 jam. Namun, penuh hikmat juga membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, Bung Karno dan didampingi oleh Bung Hatta sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 WIB di kediaman Bung Karno, Jalan Pebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran sangka merah putih oleh Latif Hangdiningrat dan Suhud Martukusumo. Bendera merah putih juga dijahit oleh Bu Fatmawati, istri Bung Karno. Oke guys, jadi ini ada tempat persembunyian Insinyur Soekarno. Nah ini dia Soekarno-nya. Bang Soekarno. Halo sahabat sejarah, di sini dijelaskan tentang Laksamana Muda Tadashi Maeda yang lahir pada tanggal 3 Maret 1868. Saat proklamasi, beliau sangat berjasa dalam Indonesia, yaitu dia bersedia meminjamkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat perumusan proklamasi Indonesia. Review dong, tempat Basila dong. Kali pulang nggak bawa apa-apa ya. Untuk menaruh semua lutingan-lutingan lu itu kan. Oke. Hujan. Masa lalu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah. Dengan melihat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia melalui bukti-bukti material atau tinggalan budaya akan memberikan pemahaman yang benar mengenai jati diri bangsa, hingga diharapkan muncul kesadaran nasional. Lebih-lebih akan mengembalikan segala persoalan dan permasalahan bangsa ke dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ikut dong.